Dilansir dari Radar Tulungagung, Kota Kediri dahulu memiliki salah satu perusahaan otobus, PO, yang dikenal Raja Jalanan atau bis balap pada masanya. Khususnya di trayek Trenggalek-Surabaya yang dikenal ganas dan sudah memakan banyak PO jadi almarhum. PO yang dimaksud adalah Hasti yang identik dengan cat putih dengan strip hijau. Dilansir kanal YouTube Transportasi Bis Indonesia 87, PO Hasti berdiri pada 1970 dan bermarkas di Jalan Dipanjaitan, Kelurahan Tinalan, Kecamatan Kota Kediri. Pendiri PO Hasti konon adalah salah satu petinggi di perusahaan rokok Gudang Garam. Saat masa jayanya dulu, PO Hasti memiliki trayek Trenggalek-Tulungagung, Kediri, Pare, Surabaya untuk AKDP. Sedangkan untuk divisi akap memiliki trayek Kediri Jogja dan Surabaya Jogja. PO Hasti pada zaman dulu bisa dikatakan menjadi raja jalanan sebelum era persaingan Sugeng Rahayu dan Mira. Namun saat itu PO Hasti juga harus menghadapi kompetisi ketat dengan PO Jaya Raya. Lambat laun, eksistensi PO Hasti pun tergerus perkembangan zaman. Awalnya, PO Hasti mundur dari pertarungan akap dan AKDP, dan ujungnya fokus pada bus pariwisata. Hingga saat ini, tidak terlihat lagi bis legendaris asal Kota Kediri ini. Dilansir dari mobilkomersial.com, di Indonesia bis sudah menjadi moda transportasi masyarakat sejak dulu. Berbagai wilayah pun memiliki operator bis yang setia melayani pelanggannya. Namun tak semua perusahaan otobus PO dapat bertahan hingga kini. Banyak PO yang dulu memiliki masa jaya, namun kini harus tumbang. Salah satu PO asal Jawa Timur, Cipto merupakan bis yang berjaya pada masanya. Dulu, PO yang busnya berciri warna putih atau abu-abu dengan striping biru ini berseliweran di jalan. Saat itu era 80 hingga 90-an. Cipto memiliki banyak pelanggan setia karena armadanya terkenal sangat nyaman. Kenyamanan bis ini bukan dinilai dari bentuknya, namun air kondisioner yang adem dan bangku empuk yang menjadi tolak ukurnya. Di kala itu, Cipto menjadi salah satu PO besar di Jawa Timur dan bersaing dengan Akas. Dilansir dari berbagai sumber, PO asli Pasuruan ini melayani kelas ekonomi dengan trayek Malang, Jember, Surabaya, Jember, dan Surabaya, Bondowoso. Menurut sareinbis.blogspot.com, masa keemasan juga diraih di era 70 hingga 80-an. Saat itu Cipto berjaya di jalur bus malam Jakarta, Surabaya, Malang. Bersaing dengan PO Kembang Express, PO Raseko, dan PO Mawar. Dan merupakan bis Jawa Timur pertama yang mengekspansi rute hingga ke Jakarta. Namun, masa kejayaan bus kebanggaan warga Pasuruan ini harus pupus. Sejak sepeninggalan pemiliknya, Bapak H.J.K. Sucipto di medio 2000-an, PO bis ini mulai memudar. Bisnis diturunkan ke generasi berikutnya, namun tidak bisa menjaga kejayaan yang sudah lama terbentuk. Sempat mendapat angin segar dengan peremajaan armada baru pada tahun 2014. Cipto membeli armada X Pahala Kencana bermesin Mercedes-Benz. Namun di tahun 2015, Cipto harus gulung tikar. Trayek milik PO Cipto banyak diakuisisi PO Kemenangan, beserta sisa beberapa armadanya. Dilansir dari radartulungagung.jawapos.com, sebelum memasuki era milenium baru atau sekitaran 2000, angkutan umum bis masuk era kejayaan. Di masa itu, banyak perusahaan otobus PO mengaspal di wilayah Kabupaten Tulungagung. Tak ayal, di sekitaran era 90-an, PO Sri Lestari pun sempat menjadi rival berat dari PO Harapan Jaya. Di masa keemasan, PO Sri Lestari memiliki armada bus yang tak kalah dengan PO Harapan Jaya. Kala itu perusahaan ini punya armada hingga puluhan.
Armada-armada itu mengaspal di trayek antar kota dalam Provinsi Akap mulai jalur Trenggalek, Tulungagung, Surabaya. Armada bis Sri Lestari terus mengaspal, bahkan semasa krisis global pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Yang mana mayoritas pengusaha PO bis sempat gonjang-ganjing karena harga spare part mahal. PO Sri Lestari tetap eksis kala itu. Namun kondisi usai memasuki milenium baru, PO Sri Lestari diterpa badai. Adanya dugaan praktik manipulasi antara kru dan controller. Modusnya, kondektur diduga menyuap controller dengan belasan ribu rupiah, sehingga mereka dapat memanipulasi jumlah penumpang yang diangkut, dikutip Radar Tulungagung dari YouTube HR Project. Praktik itu merugikan perusahaan. Owner PO Sri Lestari Ongko Wijoyo kemudian menjual sebagian armada bus ke PO lain. Sekitar 2007, terjadi kemelut dalam internal PO Sri Lestari. Salah satunya terkait jaminan sosial dan ketenagakerjaan, jam sostek, hingga ketimpangan jumlah armada bis yang minim dengan jumlah kru yang banyak. Pada tanggal 13 Desember tahun 2007, ratusan awak, sopir, kondektur, kernet, melakukan demo di depan kantor DPRD Tulungagung. Memasuki 2008, PO Sri Lestari berhenti operasional. Meskipun begitu, owner PO Sri Lestari masih mempertahankan bidang usaha lain, yaitu vulkanisir ban. Dilansir dari otomotif.okezone.com, sejarah PO Bogor Indah menarik untuk diulas karena perusahaan otobus ini cukup terkenal pada masanya. Sebelum tenggelam, PO Bis yang berdiri sekitar tahun 1980-an ini punya tempat di hati pecintanya di Bogor karena menggunakan bis yang cukup populer pada masanya. Meski nama yang digunakan adalah Bogor Indah, namun PO ini sebenarnya didirikan di Madiun, Jawa Timur oleh pasangan suami istri Agus Maryadi dan Desvianti Daulani. Dikutip dari laman YouTube HR Project, PO Bogor Indah berkantor di Jalan Tawang Krida nomor 7, Tawangrejo, Madiun, Jawa Timur. Mereka memiliki pool perwakilan di daerah Tajur, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Disebutkan, PO Bogor Indah merupakan penerus dari Bogor Jaya atau biasa dikenal dengan Si Biru, karena bodi bisnya berkelir biru. Itu terjadi antara tahun 1980-an. Baru kemudian bis ini mulai terkenal dengan dominasi warna putih serta tulisan Bogor Indah dengan kelir hitam hijau. Desain bis PO ini pun terkenal sederhana, namun disinilah keunikan bis ini. Pada masanya, PO Bogor Jaya merupakan bis dengan layanan premium yang sudah dilengkapi dengan AC. PO ini juga kerap mempercayakan bodi bis pada karoseri laksana dan juga restu Ibu Pusaka asal Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Setelah beralih ke PO Bogor Indah, perusahaan ini dikenal dengan ketepatan waktunya dan jarak tempuh yang cukup cepat. Hal ini membuat banyak penumpang memilih untuk menumpangi bus ini ketimbang yang lainnya. PO Bogor Indah sangat diperhitungkan dalam pelayanan dan kenyamanan yang melayani trayek Jakarta Madiun sampai Ponorogo. Namun, mereka tak berhenti sampai situ dan terus mengembangkan usahanya. Tak puas dengan pencapaian yang didapat, PO Bogor Indah melebarkan sayap dengan membuka rute dari Jakarta ke Semarang Solo Madiun Ponorogo PP, Tangerang Pasar Kemis Jakarta Semarang Solo Madiun PP, dan Ciputat Jakarta Semarang Solo Madiun Ponorogo PPPO ini tenggelam pada tahun 2014. Hal ini bisa diketahui sejak bis mereka tidak lagi berada di jalur yang seharusnya. Bahkan, peredarannya tak pernah terlihat lagi hingga saat ini, hingga akhirnya berhenti beroperasi.